Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Dewi Maharani dari kelas Manajemen Reguler Sumber Daya Manusia ingin mempresentasikan proposal penelitiannya, yaitu dengan judul Pengaruh Quality of Work Life dan Organizational Citizen Behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan. Nah, langsung saja yang pertama itu ada latar belakang. Di dalam latar belakang, sumber daya manusia atau SDM atau karyawan dan sumber daya alam itu sangat penting dibutuhkan. Tetapi sumber daya teknologi juga tak kalah penting di zaman sekarang, apalagi untuk sebuah perusahaan. Dalam hal ini, yang membuat karyawan agar kinerjanya semakin baik bisa dari segi motivasi, lingkungan hidup kerjanya, mendapat imbalan yang sesuai, mencapai tujuan tersendiri, perusahaannya nyaman, dan lainnya masih banyak. Pada dasarnya, kinerja karyawan tergantung dari individu masing-masing. Ada yang positif, ada pula yang negatif. Lalu di dalam quality of work life atau kualitas kehidupan kerja, perusahaan harus peduli terhadap karyawan dengan cara memperhatikan semua risiko pekerjaan yang dilakukan karyawan, kepuasan kerja karyawan, tumbuh kembang karyawan, memberi reward yang sesuai dengan karyawan agar karyawan nyaman saat bekerja. Selain perusahaan yang peduli, tetapi karyawan pun juga harus peduli terhadap perusahaan. Jika produktivitas karyawan terjadi masalah, sesegera mungkin untuk melakukan evaluasi dan di dalam salah satu penyebab produktivitas karyawan menurun itu bisa karena kehadiran atau banyaknya yang resign dari pekerjaan, mulai dari perilaku karyawan yang tercermin bahwa ada rasa ketidakpuasan dalam bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu juga perusahaan memberikan pekerjaan di atas jam yang telah ditentukan, membuat sistem imbalan atas apa yang dilakukan pegawai menjadi sukarela atau tidak. Karena itu semua dilakukan atas kesadaran dan kerelaan individu yang bekerja di perusahaan tersebut. Semakin tinggi kepuasan kinerja karyawan terhadap Organizational Citizen Behavior atau OCB, maka akan sangat tinggi juga kontribusi yang nantinya akan diberikan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, di rumusan masalah itu apakah ada salah satu di antara quality of work life dan OCB berpengaruh terhadap kinerja karyawan, atau sebaliknya malah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu tujuannya itu untuk mengetahui salah satu di antara quality of work life dan OCB berpengaruh terhadap kinerja karyawan, ataukah sebaliknya juga secara bersama-sama malah berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya masuk pada bab 2, yaitu yang pertama ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu hanya diambil kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada menurut Vicky Octavia, Amjad Ali, dan Ana Kadarnisi tahun 2020 yang menyatakan bahwa berpengaruh positif antara pelatihan dan lingkungan kerja terhadap OCB, berpengaruh positif antara OCB terhadap kinerja karyawan, dan OCB mampu memediasi hubungan antara pelatihan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menurut Yordan Telly, Iwayan Gede Suparta, I Gusti Made Suwanda pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan, lalu berpengaruh positif dan signifikan antara kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasi. Lalu yang ketiga, menurut Charles B. Wanke pada tahun 2021 juga memberikan pernyataannya berpengaruh positif dan signifikan antara kualitas
kehidupan kerja atau quality of work life dengan kinerja karyawan. Yang terakhir yang keempat, menurut Anissa Fitriani SM, Dr. Haji Muhammad Zainul SE pada tahun 2021 yang menyatakan juga berpengaruh signifikan OCB terhadap kinerja pegawai dan quality of work life berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Nah, itu menurut pada penelitian terdahulu berarti semuanya itu dapat disimpulkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel-variabel yang telah mereka teliti. Lalu masih di bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama itu tentang quality of work life. Menurut Robin tahun 1996, quality of work life yaitu proses di mana organisasi memberikan jawaban keperluan atau kebutuhan pegawai dengan mengembangkan cara untuk memacu para karyawan, memberikan sumbang saran penuh dan ikut serta mengambil keputusan dan mengatur kehidupan kerja mereka dalam suatu perusahaan. Quality of work life juga memiliki peran penting terhadap bagaimana jalannya aktivitas kerja, di mana para pemimpin dan bawahan sebisa mungkin dapat menentukan dan melaksanakan kegiatan dengan adanya kesepakatan dalam pekerjaan yang sedang berjalan. Lalu yang kedua itu tentang Organizational Citizen Behavior atau OCB, merupakan aspek yang unik dari aktivitas individu dalam bekerja menurut Hui, Lam, and Lau tahun 2000 dan merupakan kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara sukarela, tidak merupakan bagian dari pekerjaan formal, serta secara tidak langsung dikenal oleh sistem reward. Oleh karena itu, OCB dikenal dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan performa suatu organisasi. Menurut Potsakov, McKenzie, Pine, dan Beckrah tahun 2000. Yang terakhir yaitu tentang kinerja pegawai, yaitu ditentukan oleh sikap dan perilaku pegawai sehingga akan membentuk perilaku yang berkualitas yang fokus pada pekerjaan dan tugas. Menurut Murphy dan Cleveland dalam Pasolong 2007. Kinerja dari setiap pekerja harus mempunyai nilai tambah bagi suatu organisasi atas penggunaan sumber daya yang telah dikeluarkan. Untuk mencapai kinerja yang tinggi, setiap individu dalam perusahaan harus mempunyai kemampuan yang tepat, bekerja keras dalam pekerjaan, dan mempunyai kebutuhan pendukung. Masih di bab 2 juga ada kerangka berpikir hipotesis, yaitu bisa dilihat bagannya. Ada quality of work life dan organization citizen behavior itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karena berdasarkan landasan teori dan jurnal yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penulisan tesis ini itu adalah quality of work life memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, lalu organizational citizen behavior atau OCB memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, dan terakhir quality of work life dan organizational citizen behavior sama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu lanjut, ada di bab 3 yaitu yang pertama yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian. Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Selama menjalankan riset, membutuhkan waktu yang panjang, maka diperlukan yang namanya cara yang lebih sistematis. Dikatakan tersistematis itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan proses identifikasi dan membuat rumusan masalah. Kedua, calon peneliti harus menyusun kerangka berpikir terlebih dahulu dan merumuskan hipotesis. Lalu tanpa hipotesis dan rumusan masalah, semua permasalahan kurang lengkap rasanya kalau tidak ada hipotesis. Lalu selanjutnya barulah melakukan pembahasan masalah yang akan dihadapi.
penemuan data yang telah masuk, cari penemuan data yang masukkan penemuan data yang telah masuk, barulah di bagian akhir adalah pembuatan kesimpulan dan saran. Lalu yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Azwar tahun 2010, penelitian kuantitatif yaitu menekankan analisisnya dengan data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistik. Dengan menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh signifikan yang perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam metode penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian ini mencari pengaruh antara 3 variabel yang telah saya cari, yaitu tentang pengaruh quality of work life dan organizational citizen behavior terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga itu ada operasional variabel. Variabel-variabel penelitian ini di sini dibagi menjadi 2 penelitian yang harus didefinisikan secara jelas. Kalau tidak didefinisikan akan bermakna ganda. Nah, yang pertama itu ada variabel bebas atau variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dan yang menjadi variabel independen di sini di penelitian saya yaitu quality of work life dan OCB-nya. Nah, yang kedua itu ada variabel terikat atau variabel dependen yang artinya merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dan menjadi variabel dependen di sini yaitu kinerja karyawan. Oke, cukup sekian penelitian yang telah saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.